Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Lanjutkan pembahasan di dalam bab yang ke-45. Itu bab ziaratu ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabu ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyaratil mawadhi'il fadilah. Bab tentang menziarahi orang-orang yang memiliki keutamaan dan bermajlis dengan mereka dan bersahabat dengan mereka, mencintai mereka, meminta agar mereka menziarahi mereka dan meminta doa dari mereka, dan juga wa ziyaratul mawadhi'il fadilah, dan menziarahi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang terakhir di dalam bab ini. Dan hadisnya berkaitan dengan menziarahi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba'an rakiban wa masyian fayusalli fihi rak'atain muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Masjid Quba, terkadang dalam keadaan berkendara dan terkadang dalam keadaan berjalan. Dan beliau sholat di dalam Masjid Quba tersebut 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin rakiban wa masyian wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Masjid Quba dan sholat di dalamnya tentunya setiap hari Sabtu, baik itu dalam keadaan atau baik itu berkendara ke tempat Masjid Quba tersebut ataupun dengan berjalan kaki. Dan Ibnu Umar at-ta'assi bihi, yaitu meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini, yaitu senantiasa menziarahi Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Dan disebutkan bahwa jarak antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi kurang lebih adalah 1 farsakh atau salah satu amyal, yaitu 3 mil. 3 mil kurang lebih adalah 5 kilometer. 5 kilometer ya. Kalau kita berjalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba kira-kira 40 menit ya.
40 menit kalau nggak nyasar ya. Sekitar 40 menit. Dan ini biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sedang kita bahas ini adalah berkaitan dengan menziarahi tempat-tempat yang fadilah, tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Dan bagi siapa saja yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berumrah maupun berhaji, maka hendaknya melaksanakan ibadah ini. Itu ibadah menziarahi Masjid Quba, yang dimana keutamaannya sangat besar. Amalan yang ringan yaitu sholat 2 rakaat di Masjid Quba, namun pahalanya besar. Disebutkan pahalanya seperti pahala umroh. Pahalanya seperti apa? Pahala umroh. Dan Masjid Quba ini nggak sembarangan. Ya. Disebutkan bahwa pondasi dari Masjid Quba ini adalah ketakwaan. Allah berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa." Ia adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Pondasinya jadi ketakwaan. Asasnya adalah ketakwaan. Kalau mungkin ya, sebagian orang ada yang membangun masjid, namun karena ia ingin dikenang, mungkin barangkali dinamakan masjidnya dengan namanya, misalkan Masjid Asyam, misalkan Masjid Al Fauzan, misalkan. Dia membangun masjid bukan karena Allah, namun karena dikenang. Namun adapun Masjid Quba ini adalah masjid yang dibangun di atas atau dilandasi dengan ketakwaan. Disebutkan ya, sejarahnya adalah beliau adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah. Jadi ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, beliau singgah di pemukiman Amr bin Auf. Amr bin Auf ini sebuah kabilah ya. Di antara kabilah Bani Najjar, Amr bin Auf. Dan beliau ingin membangun masjid di tanah milik Bani Najjar. Maka kata Nabi SAW, "Faminuni haitakum hadhihi." Wahai Bani Najjar, ya Bani Najjar, juallah atau berikan harga kepadaku kebunmu ini. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak ingin gratis. Padahal kita tahu pada saat Nabi hijrah, penduduk kota Madinah sangat senang sekali. Mereka gembira sekali. Namun Nabi SAW bukan mengambil kesempatan tersebut ya, namun beliau tetap ingin membeli. Karena ini adalah perintah dari Allah membangun masjid. Maka kata Nabi SAW tadi, "Ya Bani Najjar, faminuni haitakum hadha." Wahai Bani Najjar, jual atau berikan harga padaku kebunmu ini. Maka apa kata mereka? Kata mereka adalah, kami tidak meminta apa-apa ya Rasulullah, illa minallah, kecuali dari Allah. Intinya Bani Najjar tidak ingin mendapatkan apa-apa dari tanahnya yang inginkan tersebut, yang dimiliki tersebut. Intinya adalah tanah tersebut diwakafkan oleh Bani Najjar kepada Rasulullah SAW untuk dibangun sebuah masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis cerita tentang Bani Najjar yang mewakafkan tanah tersebut untuk dibangun masjid, yaitu masjid pertama bagi kaum muslimin ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Dan sikap Bani Najjar yang tidak mengharapkan imbalan apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat tadi, "La masjidun ussisa 'ala taqwa." Dia adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Sebutkan dalam hadis Anas bin Malik bahwasanya ketika dibangun maka ada kuburan orang musyrik di Masjid Quba tersebut. Maka Nabi SAW menyuruh untuk menggali kuburan-kuburan orang musyrik tersebut, kemudian dibuang
kemudian lubang-lubang ditutup, kemudian ada pohon-pohon kurma ditebang dan dijadikan atap Masjid Quba tersebut. Ini adalah sejarah pembangunan Masjid Quba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Tapi ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun keutamaan Masjid Quba, maka ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Masjid Quba. Di antara adalah hadis Usaid bin Zuhair Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu Masjid Quba ka umrah." Salat di Masjid Quba pahalanya seperti umrah. Kemudian hadis yang lain, dalam hadis disebutkan, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba fa shalla fihi rak'atain." Dalam riwayat yang lain, fa shalla fihi salatun, ya, diumumkan salat apa saja, baik salat sunnah maupun salat wajib, kana ka ajri umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti umrah. Dan pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah salatnya tidak ada terikat, ya, tidak mesti salat sunnah, baik itu salat sunnah maupun salat fardu, ya, salat wajib, salat di Masjid Quba maka pahalanya seperti umrah. Ini keutamaan yang luar biasa menziarahi Masjid Quba dan salat di dalamnya. Taib, ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, ada permasalahan atau ada sebuah masalah. Apakah anjuran untuk menziarahi Masjid Quba ini dianjurkan pula bagi orang-orang yang dekat rumahnya di dekat Masjid Quba, yang rumahnya sekitar Masjid Quba, atau hanya orang-orang yang sedang umroh saja? Maka jawabannya adalah dianjurkan bagi semua orang. Bahkan bagi orang-orang yang rumahnya dekat dengan Masjid Quba itu pun dianjurkan, sehingga dia mendapatkan pahala umroh berkali-kali, ya. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau senantiasa ziarah ke Masjid Quba, ya, di hari Sabtu, terkadang berkendara dan terkadang berjalan kaki, kemudian sholat di dalamnya. Maka ini dilakukan oleh Nabi SAW dan diteladani oleh atau diikuti oleh Ibnu Umar. Jadi keutamaan sholat di Masjid Quba ini baik orang yang sedang umrah maupun orang yang di sekitar Madinah, penduduk kota Madinah, berlaku dua-duanya. Kemudian masalah kedua, apakah boleh seorang safar jauh-jauh, ya, dari sebuah negeri ke Saudi, ya, ke kota Madinah, niatnya hanya untuk menziarahi kota Masjid Quba, niatnya hanya untuk menziarahi Masjid Quba, apakah boleh? Maka untuk masalah ini adalah jawabannya la yushra, tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan kita bersafar jauh-jauh, ya, dari Indonesia ke Madinah hanya untuk menziarahi Masjid Quba, hanya untuk mendapatkan fadilah menziarahi Masjid Quba ini, yaitu mendapatkan pahala seperti umrah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid, tidak boleh menyengajakan safar jauh-jauh, ya, kecuali kepada 3 masjid, itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tidak ada di dalamnya Masjid Quba, maka tidak disyariatkan untuk menyengajakan bersafar untuk ke Masjid Quba. Meskipun memang ketika kita sudah di sana, jangan lewatkan amalan ini. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah untuk bisa umrah, jangan lewatkan amalan ini, yaitu amalan ziarah Masjid Quba, karena di dalamnya terdapat fadilah, keutamaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.